Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Triana dengan NIM C0D024035. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah akuntansi perpajakan dengan judul materi yaitu konsep pengakuan akuntansi pajak tentang investasi pada entitas anak dan properti investasi. Yang pertama ada latar belakang atau urgensi. Aset tetap merupakan komponen penting operasional perusahaan dengan nilai material dan umur manfaat jangka panjang. Perlakuan akuntansi aset tetap wajib disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, bukan hanya standar komersial. Lalu, kesalahan dalam pengakuan transaksi dapat berdampak signifikan pada besarnya beban pajak perusahaan. Lalu yang terakhir ada investasi pada entitas anak dan properti investasi menambah kompleksitas karena adanya konsolidasi laporan keuangan dan karakteristik pendapatan sewa. Lalu ada akuntansi pajak perolehan aset tetap, yaitu mengatur bagaimana aset dilakui sebagai dasar perhitungan pajak masa depan, yaitu terbagi atas 3. Nilai perolehan, yaitu mencakup harga beli plus biaya pengangkutan, pemasangan, dan pengujian hingga siap digunakan. Lalu ada koreksi fiskal, diperlukan untuk menyesuaikan biaya komersial yang tidak dapat diakui dalam perpajakan. Lalu ada konsolidasi, yaitu melibatkan penyesuaian nilai aset pada entitas anak agar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Lalu lanjut pada penjualan dan sewa aset tetap, yaitu transaksi pelepasan atau pemanfaatan aset memiliki implikasi PPh yang spesifik, yaitu keuntungan dan kerugian itu dihitung dari selisih harga jual dengan nilai buku fiskal aset. Lalu ada pendapatan sewa, merupakan objek pajak yang wajib dilaporkan dalam laporan keuangan fiskal. Lalu pajak final, pendapatan sewa pada properti investasi umumnya dikenakan pajak final di Indonesia. Lalu ada penyusutan aset, yaitu proses alokasi biaya perolehan masa manfaatnya secara fiskal, yaitu ada metode resmi, pajak tangguhan, dan rekonsiliasi. Lalu ada penyusutan aset tetap, yaitu proses alokasi biaya perolehan aset selama masa manfaatnya secara fiskal, yaitu terbagi atas metode resmi, yaitu hanya diperkenakan menggunakan metode garis lurus atau saldo menurun sesuai aturan perpajakan. Lalu ada pajak tangguhan, muncul akibat perbedaan estimasi masa manfaat antara akuntansi komersial dan fiskal. Lalu ada rekonsiliasi, yaitu wajib dilakukan untuk menyesuaikan laporan komersial dengan standar masa manfaat dan tarif pajak. Lalu ada pertukaran atau revaluasi aset, yaitu ada transaksi non-kas dan penilaian kembali aset tetap, yaitu ada pertukaran, revaluasi, dan dampak fiskal. Dari segala materi yang saya jelaskan, bisa kita tarik kesimpulan bahwa pemahaman komprehensif mengenai akuntansi pajak aset tetap sangat diperlukan untuk efisiensi kewajiban perpajakan. Akuntansi pajak berperan penting menentukan besarnya kewajiban pajak perusahaan secara tepat. Rekonsiliasi fiskal adalah keharusan untuk menjebatani perbedaan pengakuan antara standar komersial dan akuntan pajak. Lalu yang terakhir ada penguasaan aspek investasi entitas anak dan properti investasi melindungi perusahaan dalam transaksi pelaporan.